Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad badal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama di siang hari ini bisa meninggalkan semua kesibukan kita untuk bertakarrub, melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu melakukan salat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sungguh-sungguh kita melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semoga dengan bekal ibadah, keimanan, ketakwaan yang kita miliki, Allah akan mengangkat derajat kita, baik ketika kita hidup di dunia maupun kelak ketika kita berada di alam akhirat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus belajar dan berupaya untuk bisa mencintai junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada anak dan istri kita, melebihi kecintaan kita kepada semua apa yang kita punya. Kenapa demikian? Kita tahu, kita menyadari bahwa kita menjadi hamba Allah yang beriman ini semata-mata juga karena risalah dakwah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa mengenal dan membedakan mana yang halal, mana yang haram.
kita bisa membedakan mana yang harus kita tunaikan dan mana yang harus kita tinggalkan. Semuanya itu juga karena dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sudah selayaknya kalau kita kemudian harus punya kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada keluarga, kepada anak dan istri kita. Bagaimana kita bisa mempunyai kecintaan seperti itu? Kita mesti banyak belajar kepada para sahabat beliau. Kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah misalnya, ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah, tempat kelahiran yang beliau cintai. Rencana hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat ini telah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga pada hari itu kaum kafir Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad tidak meninggalkan rumahnya. Apa yang terjadi ketika mereka terus berupaya untuk mencegah Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selalu mengintip dari celah-celah lubang yang bisa dia lakukan, sampai pada saatnya Rasulullah kemudian keluar dari rumah beliau. Tetapi supaya orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah beliau itu menganggap bahwa Rasulullah masih berada di tempat tidurnya, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang kemudian bersedia untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidur Rasulullah dengan menggunakan selimut beliau, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy yang melihat dari celah lubang rumah Rasulullah masih menganggap Rasulullah belum beranjak dari rumah beliau itu. Tetapi ketika ditunggu dalam waktu yang cukup lama dan pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu dengan cara memaksa untuk masuk ke rumah Rasulullah, dan ternyata yang tidur di tempat tidur itu bukan lagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu ini bukan sebuah risiko yang kecil. Beliau sanggup untuk menggantikan Rasulullah karena kecintaan beliau, kecintaan diri pribadi Sayyidina Ali kepada junjungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun risikonya tentu tidak kecil, bisa jadi kemudian dihabisi nyawanya atau paling tidak akan dianiaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani perjalanan Rasulullah dari Makkah menuju ke kota Yatsrib, yaitu Madinah, tentu dengan risiko yang tidak kecil pula, sehingga Rasulullah
mengambil rute ke arah selatan. Padahal Madinah kita tahu berada di arah utara dari kota Makkah. Untuk supaya orang-orang kafir Quraisy tidak membuntutinya dan untuk menghilangkan jejak langkahnya, Rasulullah justru kemudian mengambil memutar menuju ke arah selatan lebih dahulu, kemudian bersembunyi di Gua Sur yang para jamaah haji rasanya tidak ada yang melewatkan dalam city tournya untuk melihat Gua Sur sekalipun hanya dari kejauhan atau hanya dari bawah, karena untuk naik ke atas tentu tidak mudah. Perjalanan beliau berdua dari Makkah ke Madinah tentu dengan penuh risiko, dengan penuh ancaman. Tetapi Sayyidina Abu Bakar rela dan sanggup menemani Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena kecintaan beliau kepada junjungannya melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya. Kita bisa bayangkan bagaimana perjalanan 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang musim haji kemarin, para jamaah haji yang dari Keputih misalnya bisa merasakan hanya berapa jam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Kalau pakai bus hanya 5-6 jam, sudah termasuk mampir di rest area, di tempat peristirahatan. Kalau naik kereta tentu lebih cepat lagi. Tapi dulu belum ada jalan beraspal yang mulus seperti sekarang, belum ada kendaraan seperti sekarang. Unta sebagai kendaraan untuk menempatkan beberapa barang bawaan yang mungkin atau yang memungkinkan untuk dibawa dalam perjalanan hijrah. Jarak antara Makkah Madinah kurang lebih 450 kilo. Kalau kemudian harus berjalan kaki, kita bisa bayangkan berapa lama perjalanan itu harus ditempuh dengan penuh tantangan, ancaman, dengan alam yang begitu panas. Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu karena saking tingginya, saking besarnya rasa cinta beliau kepada junjungannya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ketika berita kewafatan Rasulullah telah sampai kepada Sayyidina Umar Ibnu Khattab, karena ketika itu beliau tidak berada di rumah Rasulullah, maka Sayyidina Umar merasa tidak percaya kalau Rasulullah itu telah wafat. Karena itu beliau bergegas untuk mendatangi rumah Rasulullah, yang ternyata ketika itu sudah banyak para sahabat yang lain yang berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW. Dengan suara yang lantang dan sambil mengulus pedang yang dia bawa, dia katakan kepada banyak orang yang sudah berada di depan Rasulullah itu, siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya dengan pedang yang aku bawa ini. Ketika itu tidak ada seorang pun yang berani untuk merespon tantangan atau perkataan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Semuanya terdiam, terasa hening. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
kemudian mendekati Sayyidina Umar bin Khattab, wahai saudaraku, bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sanajzi syakirin. Bukanlah Muhammad itu adalah seorang rasul. Nabi Muhammad adalah seorang rasul manusia sebagaimana juga manusia yang lain. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu baginya bagaimana rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul sebelumnya ada yang wafat karena sakit, ada yang meninggal karena dibunuh. Apa imata, kalau kemudian jika Muhammad itu meninggal, wafat, au kutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kemudian berbalik ke belakang, artinya murtad, tidak percaya. Wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang murtad karena kematian Rasul, maka tidak ada madarat sedikit pun bagi Allah. Tidak ada efek sedikit pun, tidak ada madarat sedikit pun bagi Allah. Karena itu kemudian Abu Bakar menyatakan lagi, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa innahu qad mata, sungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, sungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu kemudian tersadar dan jadi lunglai tubuhnya karena merasa apa yang dia yakini atau dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak semestinya. Semua itu didasari oleh rasa kecintaan beliau kepada junjungannya Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa, sehingga sampai berita wafatnya Rasulullah dia tidak percaya. Bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Tentu dengan banyak cara. Salah satu di antara yang bisa kita lakukan dan yang paling ringan adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Kita perbanyak bacaan sholawat kita kepada beliau. Rasulullah dawuh, man shalla alayya wahidan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyar, Allah akan bersolawat, Allah akan memberikan keselamatan, memberikan keberkahan kepada orang itu 10 kali dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tentu kita harus segera merespon perintah itu sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Rasulullah dawuh, idza amartukum fa'tu mastata'tu. Kalau aku perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian menunaikan sesuai dengan kemampuan kalian.
masing-masing orang tidak sama kemampuannya. Ketika kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana ketika azan dikumandangkan, hendaknya kita mesti dengan cepat merespon seruan azan itu untuk melaksanakan sholat, dan yang paling utama adalah berjamaah, dan yang paling utama lagi jamaah di masjid. Sepanjang kita punya waktu dan punya kemampuan, ketika kita mendengarkan seruan azan, hendaknya kita secepatnya untuk merespon suara azan itu, untuk hadir di masjid, di musola atau di surau. Bagi laki-laki yang paling utama adalah di masjid sholat itu. Bagi para jamaah haji yang tahun ini melaksanakan ibadahnya, bisa merasakan khususnya kalau hari Jumat untuk bisa mendapatkan tempat di dalam masjid, baik ketika di Masjidil Haram Kota Makkah Al-Mukarramah maupun di Masjid Nabawi Kota Madinah Al-Munawwarah. 2 jam sebelum azan dikumandangkan bisa dipastikan sudah tidak bisa mendapatkan tempat di dalam. Mancing duhurnya itu jam 12.18 menit, tetapi kalau kita hadir di Masjidil Haram kira-kira jam setengah 10 atau jam 10, dipastikan kita sudah tidak lagi mendapatkan tempat di dalam masjid. Demikian juga di Madinah. Tetapi kalau di sini datang 2 jam sebelum azan Jumat dikumandangkan, tentu dijanjikan tidak bisa maju masjid karena masjidnya memang belum dibuka atau masjidnya belum ada orang yang hadir di masjid. Tentu para jamaah haji waktunya hanya digunakan untuk beribadah saja, tidak ada aktivitas lain kecuali untuk sholat dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam masjid itu. Masyaallah muslimin rahimahullah, ketika kita melihat ada keluarga kita, istri atau anak-anak kita yang melakukan sesuatu yang dirasa tidak pas, yang melanggar syariat Allah, maka sebagai seorang kepala keluarga, sebagai saudara laki-laki kepada putrinya atau kepada saudara perempuannya, kita mesti mau dan berani mengingatkan, berani meluruskan. Misalnya dalam hal menutup aurat, bukan karena begitu besar cintanya kepada anak atau kepada istri hingga kita tidak tega untuk mengingatkan anak perempuan atau istri kita ketika tidak menutup auratnya secara benar. Karena kalau kita tidak berani dan tidak mau melakukan, artinya cinta kita kepada anak dan istri masih lebih besar dibanding cinta kita kepada Rasulullah junjungan kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, tentu masih ada sekian banyak hal yang lain yang harus kita lakukan untuk kita nomor satukan, kita prioritaskan semata-mata untuk menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita, menolong kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membuktikan bahwa kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada anak, istri dan semua yang kita punya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum manati bi taqwallahi faqad fatal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa qadir hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man qadara muslimin wa alikil kafaratal munafiqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.